ada kalimat begini di buku sejarah. Islam masuk Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Apa? Islam masuk Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Perlu diingat kalimat pedagang-pedagang itu bahasanya Senuk Hogronya. Seorang orientalis Belanda kafir yang pura-pura masuk Islam, pendalami Al-Quran dan hadis serta sejarah Islam, bahkan pernah belajar ke Arab, tapi dia tidak masuk Islam. Namanya siapa? Senuk Hogronya. Dia yang mengatakan dalam bukunya bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Namanya bahasanya orang kafir, maklumlah. Tapi hakikatnya tidak begitu ya ikhwan. Islam masuk di Indonesia, terutama di Nusantara, itu adalah dibawa oleh para ulama dari Gujarat yang menyebarkan Islam lewat sektor perdagangan. Beda loh ya. Kalau dikatakan Islam dibawa masuk oleh para pedagang, dengan Islam dibawa oleh para ulama dari Gujarat melewati sektor perdagangan. Sangat berbeda artinya. Yang membawa para ulama. Maka muncullah ikhwan istilah Islam disebarkan oleh para wali songo. Ya para wali songo dan kawan-kawannya itulah hakikatnya yang membawa Islam dari negeri Gujarat masuk ke Nusantara. Salah satunya Indonesia. Salah satunya apa? Indonesia. Gujarat itu mana sih? Gujarat itu ya kalau kita mengenalnya ini golongannya yang bisa bikin martabak. Martabak asli dari mana? Ya. Martabak asli martabak dibuat dari India. Dulu katanya lagu lama dulu gitu ya. Di India itu pertama Muslim mayoritas bermadhab Hanafi. Tapi ada satu wilayah namanya Gujarat. Ini mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i. India itu besar. Mungkin saya lebih mudah saya gambarkan ibarat Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur kan besar gitu ya. Misalnya di semua Jawa Timur kecuali Madura, gitu ya. Bermadzhab Hanafi kecuali Madura bermadzhab Syafi'i. Ibarat saja Madura itu Gujaratnya. Paham ya? Itu mayoritas para ulamanya menganut madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang membawa Islam ke negeri Gujarat adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah As-Sayyid Abdul Malik. Siapa Sayyid Abdul Malik? Beliau adalah seorang Sayyid Ba'alawi yang lahir di Kosam, Hadramut atau di Yaman. Hijrah ke India, beliau ahlul hadis, beliau juga faqih, ahlul Quran, alim pokoknya, luar biasa. Kemudian membawa Islam ke negeri Gujarat. Begitu ceritanya. Perlu diingat ya. Jadi mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau ahlu sunnah wal jamaah. Dan beliau juga mengikut torekot, berarti orang-orang sufi.
Jadi Sayyid Abdul Malik itu mazhabnya Syafi'i, akidah di dalam bertauhid ikut mazhab Asy'ari. Jadi Syafi'i, Asy'ari, dan beliau pengikut, bahkan termasuk mursyid thariqah, sehingga beliau diberi julukan juga sufi. Inilah tiga hal ini menjadi pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut sampai detik ini. Sayyid Abdul Malik kalau dilihat sejarahnya, beliau salah satu dari keturunan Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Keturunan beliau pada akhirnya sama-sama ikut hijrah. Jadi kakek-kakeknya ahli hijrah, salah satu cucunya Sayyid Abdul Malik juga hijrah. Tapi hijrahnya kemana? Ke India. Di India ada satu negara atau negeri atau kota wilayah namanya Gujarat. Sudah, beliau datang seorang diri tanpa membawa istri. Itu biasa, dai-dai itu begitu umum ya. Berangkat dari rumah sendirian, kemudian menetap di suatu tempat, kemudian berumah tangga. Ya mudah-mudahan saya juga demikian. Saya datang ke Bangil, mungkin ada 1-2 gitu ya, yang cocok, saya nanti menetap di Bangil. Gitu Beb ya. Allahumma amin gitu ya. Ini Habib Nizar paling seneng ini. Begitulah dai-dai kita zaman dahulu kala. Sudah? Kemudian Sayyid Abdul Malik itu sebagai seorang yang alim, Sadaf Alawi min dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihormati sama masyarakat Gujarat. Di sana ada satu kekuasaan atau raja lah. Ya raja-raja kecil zaman itu ya. Seperti di Indonesia kan dulu banyak kerajaan-kerajaan kecil kan. Banyak. Yang besar Kerajaan Singosari tempat saya lahir. Ya ada. Kalau Kerajaan Bangil nggak tahu saya, ada enggak? Nggak ada ya. Berarti di bawah Singosari ya. Dulu. Nah, kerajaan-kerajaan kecil itu ada satu marga namanya Khan. Kalau bahasa Indonesia Khan gitu. Contoh Syahrukan loh gitu loh contohnya. Itu marga. Yang marganya orang India di sana. Kemudian Sayyid Abdul Malik diambil mantu oleh raja penguasa yang di Gujarat yang mempunyai marga Khan itu tadi. Akhirnya mendapat julukan. Julukannya namanya Azumat. Azumat itu pembesar, penggede, orang yang mulia. Azumat. Kalau saya lihat sejarahnya itu menggunakan pakai tak apa namanya? Tak celeret katanya orang Jawa ya, bukan tak marbuto tulisannya. Azumat Khan. Akhirnya Sayyid Abdul Malik mendapat julukan Sayyid Abdul Malik Azumat Khan, pembesar Khan, itu untuk membedakan antara marga Khan yang India asli dengan yang asimilasi yang datang dari Hadramaut. Kemudian beliau berdakwah dan mengislamkan orang-orang Gujarat, bahkan juga mempunyai keturunan-keturunan yang keturunan-keturunannya ini adalah rata-rata ulama. Rata-rata ulama. Nah, dari keturunan-keturunan Sayyid Abdul Malik Azumat Khan inilah yang datang ke negeri-negeri Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di beberapa tempat wilayah ASEAN.